Shalom, perkenalkan nama saya Rinawati Sinaga dengan nomor NIM 190101178 Grup F semester 3, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Shalom, perkenalkan nama saya Desi Simorangkir, nomor NIM saya 190101177. Saya dari Grup F dengan program studi Pendidikan Agama Kristen. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di sini kita akan membahas tentang pelajaran Buddha Traveda. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Buddha Traveda. Pengertian Buddha Traveda adalah sebuah sebutan yang diberikan orang yang telah berasal dari pengetahuan langsung tentang kodrat sejati dari sebuah atau segala hal. Buddha berasal dari bahasa Da, yang artinya mengetahui, bisa disebut sebagai syuman atau sadar. Sedangkan Da yang artinya itu adalah sempurna. Sedangkan Traveda merupakan ajaran yang konferensif dan secara menyeluruh merupakan ajaran terdekat dengan agama Buddha pada zaman awalnya. Di Asia Tenggara dan Sri Lanka, ternyata Buddha Traveda kini juga menguat di Kamboja. Banyak virahada baru terdiri dan gerakan perumahan rumah tangga tumbuh subur di Thailand. Traveda dalam tradisi ajaran sehari-hari, termasuk dalam rantai Rise of Pesach, pada dinamika pemerintah dan juga pada perkembangan modernisasi. Dan juga bagi perkembangan modernisasi bagi umat Buddhisme, Traveda tersebut, Buddha merupakan sebutan yang diberikan sebagai tanda bagi pencapaian spiritual tertinggi dan kebahagiaan. Selama berabad-abad, Buddha Traveda menjadi kepercayaan yang berkuasa di Sri Lanka sekitar 70% dari penduduk dan sebagian besar di benua di Asia Tenggara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan tentang Buddha Traveda di Surabaya. Buddha Traveda di Surabaya ini merupakan sebuah tempat ibadah bagi umat Buddha Traveda di Surabaya. Proyek ini menyediakan tempat ibadah yang baik dan nyaman, sehingga umat Buddha dapat menjalankan ibadahnya dengan baik dan nyaman. Selain itu, proyek ini juga dilengkapi dengan fasilitas meditasi dan terpadu, serta menyediakan tempat tinggal yang baik bagi para praktisi meditasi. Dan juga para biksu yang tinggal di Vibra ini, bangunan vihara ini diharapkan akan menjadi salah satu ikon terbaik Buddha Traveda di Surabaya, yang selain dapat mewakili semangat dan pertumbuhan umat Buddha Traveda di Surabaya, juga dapat menjadi persatuan dari umat Buddha di seluruh Surabaya. Bisa disebut sebagai kata kunci Buddha Traveda, Vivora Lokan. Terima kasih. Sekarang kita memasuki naskah aliran Mahayana, yaitu seluruh aliran Mahayana pada awalnya berbahasa Sanskerta dan dikenal sebagai Tripilaka. Oleh karena itu, istilah agama Buddha berbahasa Sanskerta atau sinonim dengan agama Buddha Mahayana. Bahasa Sanskerta adalah bahasa klasik dan bahasa tertua yang dipergunakan oleh kaum terpelajar di India. Selain naskah agama Buddha Mahayana, kita menjumpai banyak catatan bersejarah dan agama atau naskah filsafat tradisi setempat lainnya ditulis dalam bahasa Sanskerta. Nah, di seluruh naskah aliran Traveda menggunakan bahasa Pali, yaitu bahasa yang dipakai di sebagian di India, khususnya daerah utara. Pada zaman Sang Buddha, cukup menarik untuk dicatat bahwa tidak ada filsafat atau tulisan lain dalam bahasa Pali selain kitab suci agama Buddha Traveda, yang disebut kitab suci Tripilaka. Oleh karena itu, istilah aliran Buddha berbahasa Pali sinonim dengan agama Buddha Traveda. Agama Buddha Traveda dan beberapa sumber lainnya berpendapat bahwa Sang Buddha mengajarkan sebagai atau semua ajarannya dapat berpali di India. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Desi Simorangkir.
Baiklah, Ibu akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu adanya dua aliran utama Buddhisme. Ya, aliran utama Buddhisme itu masih diakui secara umum oleh para ahli, yaitu Buddha Theravada atau aliran sepupu, dan aliran Mahayana atau aliran Kendaraan Agung, dan Vajrayana. Aliran tersebut dibentuk dihubungkan dengan agama Sikha India, yaitu yang dianggap sebagai aliran ketiga atau hanya aliran Mahayana. Theravada mempunyai pengikut yang terbesar di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Mahayana yang mencangkup tradisi tanah murni, Zen, Nichiren, Shingon, dan Tiantai atau disebut Tiandai. Itu dapat ditemukan di seluruh Asia Timur. Buddhisme Tibet yang melestarikan ajaran Vajrayana dari India pada abad ke-8 yang dipraktikkan di sekitar wilayah Himalaya, Mongolia, dan Kalmykia. Jumlah umat Buddha di seluruh India dipraktikkan antara 488 juta sampai dengan 535 juta, yang menjadikannya salah satu agama Buddha utama di dunia. Oke, yang selanjutnya itu adapun Buddha Theravada, tujuan utamanya adalah untuk pencapaian kebahagiaan tertinggi di Nibbana yang dicapai dan dipraktikkan di jalan mulia berunsur 8, juga dikenal sebagai jalan tengah, sehingga melepaskan diri dari apa yang dinamakan sebagai siklus penderitaan dan kelahiran. Buddhisme Mahayana sebaliknya beraspirasi untuk mencapai kebuddhaan melalui jalan Bodhisattva. Itu suatu keadaan di mana tetap berada dalam siklus untuk membantu makhluk lainnya mencapai pencerahan. Setiap aliran Buddha berpegang kepada kitab Tripitaka, yaitu untuk sebagai referensi utama, karena di dalamnya tercatat ada sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklarifikasinya ajaran tersebut dalam 3 buku. Yang pertama, buku Sutta Pitaka atau khotbah-khotbah Sang Buddha. Yang kedua, Vinaya Pitaka atau peraturan dan tata tertib bhikkhu. Yang berikutnya, yang terakhir, ada buku Abhidhamma Pitaka, ajaran-ajaran hukum metafisika dan psikologi. Seluruh naskah aliran Theravada menggunakan bahasa Pali, yaitu bahasa yang dicapai dan atau bahasa yang dipakai aliran Theravada menggunakan bahasa khususnya daerah utama pada zaman Sang Buddha. Itu cukup menarik untuk dapat dicatat bahwa tidak ada filsafat atau tulisan lain dalam bahasa Pali selain kitab suci agama Buddha Theravada, atau yang disebut sebagai kitab suci Tripitaka. Oleh karena itu, istilah ajaran Buddha berbahasa Pali bersinonim dari bahasa Buddha Theravada, dan ajaran beberapa sumber lain berpendapat bahwa Sang Buddha mengajarkan semua ajaran dalam bahasa Pali di India, Nepal, dan sekitarnya pada sekitaran 45 tahun terakhir hidupnya sebelum dia mencapai parinibbana. Yang selanjutnya ada naskah aliran Mahayana. Naskah aliran Mahayana pada awalnya berbahasa Sanskerta dan dikenal sebagai kitab Tripitaka. Oleh karena itu, istilah agama Buddha berbahasa Sanskerta sinonim dengan agama Buddha Mahayana. Sanskerta bahasa Buddha adalah bahasa klasik ataupun bahasa tertua yang digunakan oleh kaum terpelajar di India. Selain naskah agama Buddha,
Mahayana, kita juga bisa menjumpai banyak catatan yang bersejarah dan beragama dalam naskah filsafat tradisi setempat lainnya yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Setiap aliran Buddha berpegang kepada kitab Tripitaka, yaitu untuk sebagai referensi utama, karena di dalamnya tercatat ada sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklarifikasinya ajaran tersebut dalam 3 buku. Yang pertama, buku Sutta Pitaka atau khotbah-khotbah Sang Buddha. Yang kedua, Vinaya Pitaka atau peraturan dan tata tertib bhikkhu. Yang berikutnya, yang terakhir, ada buku Abhidhamma Pitaka, ajaran-ajaran hukum metafisika dan psikologi. Seluruh naskah aliran Theravada menggunakan bahasa Pali, yaitu bahasa yang dicapai dan atau bahasa yang dipakai aliran Theravada menggunakan bahasa khususnya daerah utama pada zaman Sang Buddha. Itu cukup menarik untuk dapat dicatat bahwa tidak ada filsafat atau tulisan lain dalam bahasa Pali selain kitab suci agama Buddha Theravada atau yang disebut sebagai kitab suci Tripitaka. Oleh karena itu, istilah ajaran Buddha berbahasa Pali bersinonim dari bahasa Buddha Theravada, dan ajaran beberapa sumber lain berpendapat bahwa Sang Buddha mengajarkan semua ajaran dalam bahasa Pali di India, Nepal, dan sekitarnya pada sekitaran 45 tahun terakhir hidupnya sebelum dia mencapai parinibbana. Yang selanjutnya ada naskah aliran Mahayana. Naskah aliran Mahayana pada awalnya berbahasa Sanskerta dan dikenal sebagai kitab Tripitaka. Oleh karena itu, istilah agama Buddha berbahasa Sanskerta sinonim dengan agama Buddha Mahayana. Sanskerta bahasa Buddha adalah bahasa klasik ataupun bahasa tertua yang digunakan oleh kaum terpelajar di India. Selain naskah agama Buddha Mahayana, kita juga bisa menjumpai banyak catatan yang bersejarah dan beragama dalam naskah filsafat tradisi setempat lainnya yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Baiklah, di sini Ibu akan juga membaca kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu aliran Buddhisme yang diakui para ahli Theravada atau disebut sebagai aliran 10 Mahayana dan juga Vajrayana. Tujuannya tersebut yaitu adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan tertinggi di Nibbana atau negara Nibbana yang dicapai dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang berpegang kepada kitab suci Tripitaka, yaitu untuk sebagai sumber referensi utama untuk mencatat sebagai sabda dan ajaran Buddha Gautama. Aliran Mahayana dan ajaran tersebut pada awalnya berada pada kitab Sanskerta yang kita kenal sampai sekarang, yaitu kitab Buddha, kitab suci Tripitaka. Baiklah, Ibu akan menutupnya pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya dapat memahami yang apa Ibu ajarkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.